Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Alvan Salim Hamid. NIM saya 19010100033 dari Universitas Bumigora Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyelesaikan proyek akhir mata kuliah ABJ atau aplikasi berbasis jaringan. Untuk final proyek mata kuliah ABJ ini, dosen pengampu kita Bapak Ibu Tuharyadi, MKom, dan topik proyeknya yaitu membuat desain dan implementasi jaringan skala kecil atau small network yang menerapkan network programmability. Jadi sebelumnya saya telah mendesain small network yang akan kita bangun. Adapun rencana studi kasus final project aplikasi berbasis jaringan ini, terdapat sebuah perusahaan fiktif dengan nama PT Beli Sayur ID yang dimana memiliki wilayah operasional di Nusa Tenggara Barat. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut merupakan perusahaan baru atau startup yang bergerak di bidang e-commerce dan fokus menjual produk berupa buah, sayur dijual secara online di sebuah website. PT Beli Sayur ID saat ini berkantor pusat di Mataram dan kantor cabangnya ada 2, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Nah, di setiap lokasi terdapat lokal area network atau LAN. Pada LAN cabang Lombok Tengah dan Lombok Timur terdiri 2 PC, klien, dan 1 printer yang terhubung ke jaringan melalui multi-layer switch. Tipenya itu 3650 sebagai network attachment. Sedangkan pada LAN Mataram, pada wilayah Mataram ini sendiri ada 2 LAN-nya, yaitu LAN server sama LAN Mataram. Nah, pada LAN server itu terdapat 1 PC administrator, terus server intranet perusahaan, sama network controller dan multi-layer switch tipe 3650 sebagai network attachment-nya. Dan LAN Mataram terdiri dari 2 interVLAN pada interface Giga Ethernet 0/0/1 yang terhubung melalui multi-layer switch 3650 sebagai network attachment. Komunikasi antar kantor itu menggunakan router ISR 4331 dengan interface serial connection. Routing protokol menggunakan EGRP dengan Autonomous System 33. Berikut desain yang telah saya rancang sebelumnya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi itu ada 3 wilayah, yaitu Mataram sama Lombok Tengah, Lombok Timur. Nah, berdasarkan topologi di atas, dapat kita simpulkan ada 9 jaringan, yang mana saja yaitu LAN server, LAN Mataram, sama VLAN marketing, VLAN HRD, LAN Loteng, LAN Lotim, dan subnet point-to-point Mataram Loteng, subnet point-to-point Mataram, mohon maaf, ini Loteng dan Lombok Timur, sama subnet point-to-point Mataram sama Lotim. Jadi totalnya ada 9 jaringan dengan IP network yang kita gunakan itu IP kelas C 192.168.33.0/24 atau subnet max 24, yang nantinya kita subnetting menggunakan metode VLSM yang dimana jaringan penggunaan IP-nya itu sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang kita lihat di LAN server ini hanya membutuhkan kurang lebih 6 klien, jadinya kita menggunakan yang subnet max 29, yang dimana di setiap LAN itu kan kita lihat penggunaan berapa IP atau berapa user yang akan menggunakan IP-nya itu kita hitung.
jadinya kita sesuaikan 6 yang terbanyak, jadinya kita menggunakan rata-rata tuh /26, dan untuk point to point kita menggunakan /30 karena yang membutuhkan IP address itu hanya 2 perangkat. Dan pada 3 router saling terhubung antara begini, RAN Mataram terhubung ke Loteng langsung, terus Loteng terhubung ke Lotim, dan sebaliknya Lotim terhubung ke Mataram. Jadi di sini jika terjadi trouble atau masalah, nanti bisa tetap saling berkomunikasi melalui serial atau LAN yang lainnya gitu, serial port yang lain. Baik, selanjutnya untuk kerancangan pelambatan IP-nya ini berupa tabelnya. Ini sesuai yang sebelumnya setelah kita desain, kita memperhitungkan tadi IP-nya menggunakan metode VLSM. Nah, kita dapat tentukan IP address-nya. Nah, ini yang paling penting yaitu fitur pengembangan aplikasi yang akan kita angkat. Yang akan saya angkat itu mengambil informasi persentase host health dan host issue yang akan dikirimkan ke email atau Telegram. Mungkin ini ke Telegram ya, mohon maaf ada kesalahan pengetikan. Baik, langsung saja kita lihat topologinya. Nah, ini topologinya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi. Nah, itu pertama konfigurasi, kita konfigurasi IP sesuai dengan tabel pengelambatan IP. Nah, yang pertama network controller. Kita config. Nah, terus kita masukkan default dirinya terlebih dahulu. DNS server ini merupakan IP address dari server internet yang nantinya. Setelah itu kita IP address. IP-nya kita sesuaikan dengan tabel pengelamatan. Nah, /29 yaitu 248. Controllernya kita aktifkan access enable HTTP di portnya. Setelah itu kita pindah ke server. Mohon maaf ya jika agak lambat karena device-nya emang tipe lama. Selanjutnya kita konfigurasi default gateway. Nah, setelah itu kita akan mengaktifkan beberapa service yang kita perlukan. Adapun service yang kita perlukan itu yang pertama ada DNS. Kita on. Kita masukkan dan ini yang untuk controllernya, DNS controller. Setelah itu syslognya on, terus NTP
NTP-nya kita setting sama-sama sesuai dengan jam saat ini. Sekarang jam tanggal 31 Juli 11 malam 11 37. Setelah itu itu aja sih yang kita perlukan, yaitu tadi ada DNS, syslog, sama NTP. Nah, selanjutnya kita masukkan alamat IP address dari PC administrator. Di LAN server ini dia masih statik ya, IP-nya kita gunakan IP statik. Gateway IP router dan DNS-nya IP server, IP DNS server. Oke, setelah itu untuk VLAN-nya kita langsung saja MSW server ini. Oke, selanjutnya kita masukkan default IP, default gateway. Baik, selanjutnya kita enable ini untuk memasukkan password privilege, yaitu beli. Selanjutnya, sebelumnya saya menggunakan modul yang telah diberikan oleh Pak Putu, yaitu yang SDN Control Network Management, sebagai acuan dari pengerjaan kita kali ini. Sebagai acuan. Oke. Setelah kita masukkan IP gateway, selanjutnya kita setelah kita gateway, kita password, terus kita masukkan IP domain sama mengatur RSA key modul 1024. Selanjutnya IP domain dari server tadi yang kita buat itu ya, yaitu belisayur.com. Oke, selanjutnya crypto. Oke, binrate RSA general cache modul 1024. Oke, sudah terbuat. Selanjutnya buat username dan password untuk SSH. Username kita beli, password sayur, line 3 4.
Nah, selanjutnya kita akan cek sudah kita membuat password, sudah, domain sudah, gateway sudah, IP-nya sudah, untuk SSL-nya login sudah, transfer input SSL sudah. Kita simpan. Sudah. Untuk di multi-layer switch pada server sudah selesai. Selanjutnya kita di router. Baik, nah di router ini kan sedikit unik, itu kan kita akan masukkan IP address dari port gig 0/0/0 yang di LAN server sama LAN Mataram, sekaligus kita akan membuat untuk VLAN-nya dan IP DHCP poolnya juga sekalian. Pertama kita ganti hostname, router Mataram. Selanjutnya kita masukkan penambahan IP address pada untuk yang terhubung ke LAN server. Selanjutnya kita masukkan IP address yang untuk LAN Mataram /nya, portnya kita lihat portnya dulu. 0/0/1. Untuk IP addressnya yang tadi itu kita menggunakan yang ada di tabel jaringannya, kita lihat kan. Tadi kan untuk port 0/0/0 kita IP address. Nah ini untuk yang gig 0/0 atau yang terhubung untuk VLAN-nya nanti, inter VLAN, itu no IP address ya. IP address shutdown. Oke, kita exit. Nah sekarang kita untuk menekan VLAN-nya 1/001/1 ini untuk VLAN 1 kita aktifkan encryption. Nah ini untuk konfigurasi untuk VLAN-nya. Adapun nanti sebagai acuan kita menggunakan modul yang telah dibuat oleh Bapak Iputu Haryadi untuk konfigurasi interVLAN pada routing. Ini nanti jika kita sedikit-sedikit lupa sebagai acuan aja. Masukkan IP address-nya. Kita lihat di sini IP address-nya yang ini. Saat ini kita nyeting di bagian yang ini, yaitu 9. Selanjutnya dan seterusnya kita tambahkan semua dulu, baru nanti kita atur DHCP poolnya, atur IP yang tidak boleh didapat oleh setiap klien. Selanjutnya kita lanjutkan.
Nah, untuk sekarang kita mengatur IP untuk serialnya yang bakal terhubung ke sini, yang untuk subnet point to pointnya. Nah, ini kan IP-nya sudah ada, tertera. Serialnya tipenya 1/2. Serial 149 untuk 130 itu 252. Masuk dan selanjutnya yang akan terhubung subnet point to point Mataram ke Lotim. Kita masukkan IP address-nya 58. Masukkan accept. Nah, selanjutnya sekarang tuh kita akan buat IP DHCP pool dari sini, yang VLAN marketing sama VLAN HRD, supaya nanti kan klien-klien yang ada di VLAN tersebut nanti IP-nya itu dimasukkan secara DHCP, tidak statik. VLAN 2. Mohon maaf sebelumnya karena ada suara hewan yang berisik, jadi saya stopkan dulu. Nanti jika kondisi sudah kondusif, saya akan lanjutkan. Baik, karena kondisi sudah kondusif, kita akan lanjutkan. Tadi kan kita akan membuat IP DHCP pool untuk VLAN 2 marketing. Networknya terus kita masukkan default routernya dulu. Default routernya untuk IP default routernya IP router yang tadi kita buat. Nah, untuk yang VLAN 2 ini dia yang VLAN 2 ya. Nah, yang tadi ini kan kita masukkan IP address-nya itu yang 17. Nah, untuk IP DHCP astagfirullahaladzim. Mohon maaf, untuk IP default routernya itu kita gunakan yang 17. Nah, nanti untuk yang VLAN HRD default routernya itu yang 25. Untuk DNS-nya semua sama kan, kita gunakan IP dari server DNS. Oke, sudah. Selanjutnya untuk DHCP pool di HRD. Network 24 router DNS. Sekarang selanjutnya kita akan mengatur supaya IP ya, IP ini atau IP default router itu tidak bisa digunakan oleh klien-klien. Kan kita mau tadi menggunakan IP DHCP supaya IP-nya itu
tidak dibagikan lah bahasanya seperti itu, di execute. Pertama nah ini IP default router yang ada di di marketing. Nah selanjutnya yang ada di HRD. Sudah. Nah selanjutnya kita akan membuat password. Enable. Mohon maaf ya, saya sedikit lupa. Nah selanjutnya IP domain, benar, IP domain kita di sayur.com. Selanjutnya membuat kindred key-nya, crypto key kindred rest general keys 12.024. Oke, telah terbuat. Selanjutnya membuat username. Username kita beli passwordnya sayur. Selanjutnya untuk mengatur SSH-nya fitting 04 login local transport SSH. Oke, exit kita seorang. Kita lihat konfigurasi yang telah kita buat tadi. Password udah kita buat, IP DHCP execute-nya udah, DHCP pool udah, username sudah, domain sudah, IP dari setiap port yang kita gunakan juga sudah, IP serial sudah. Untuk SSH-nya juga sudah semua kita simpan. To copy run start. Oke, sudah semua. Selanjutnya deal mikrotik untuk di multi layer suite. Maaf ya, ini untuk yang di Mataram. Sebelumnya kita lihat sudah kita ganti, tidak username tadi. Oh sudah. Pertama tuh kita ganti username hostname, maaf ya, hostname-nya MSW Mataram. Oke sudah. Selanjutnya kita masukkan IP address-nya dulu. IP kita masukkan IP default router, default, astaga, astagfirullahaladzim, default gateway, maaf, bentar,
Oke, sudah. Selanjutnya itu kita akan membuat yang pembagian range untuk VLAN-nya supaya sesuai dengan kelompoknya gitu kan. Ini kan MKT marketing, jadi supaya dia mendapatkan IP sesuai dengan DHCP pool marketingnya yang telah kita buat tadi di router Mataram. Jadi di switch-nya kita atur supaya ini port yang gig 1/0/4 ini merupakan anggota dari marketing. Nah, itu yang kita atur. Pertama kita buat VLAN. Sebentar, saya sedikit lupa konfigurasinya untuk pertama-tamanya. Oke, sudah. Langsung VLAN ya. VLAN langsung kita buat. VLAN 2, mainnya marketing. Terus VLAN 3 namanya HRD. Nah, sudah. Kita lihat sekarang exit. Usul VLAN. Nah, di sini kan kita lihat sudah terbuat. Sekarang kita akan memasukkan yang tadi saya sebutkan itu, setiap anggota potnya ini sesuai dengan anggota dari VLAN-nya, kelompok VLAN itu. Kan di sini contohnya nih MKT ini kan marketing. Nah, dia itu terhubung di port yang keempat. Nah, jadi kita masukkan supaya dia itu terbaca ke sesuai sama anunya itu tadi, marketing gitu. Langsung saja kita untuk slash 1-nya support mode akses VLAN. Bentar, saya takut salah, jadi kita lihat aja. Setelah mode akses langsung VLAN-nya spasi VLAN keberapa, karena yang HRD jadi 3. Selanjutnya yang 102 ini merupakan anggota dari marketing. Jadi untuk yang 3 berarti anggota dari HRD. Sekarang yang terakhir yang 4. Terus terakhir kita aktifkan mode terang supaya yang kita buat pengelompokan tadi yang kita masukkan ya, saya kasih lihat dulu. Nah, tadi kan kita sudah masukkan sesuai dengan kelompoknya. Nah, jadi mode terang ini berfungsi supaya settingan yang telah kita buat tadi ini, yang kita konfigurasi itu dapat dibaca oleh router Mataram ya, kayak gitu. Kita lihat potnya yang terhubung. Nah, di sini kan pot yang terhubung ke router Mataram itu pot yang 24. Nah, jadi itu yang kita akan mode terang.
lupa saya deskripsiin tadi yang setelah kita masukin IP address yang di sini. Tapi nggak apa-apa sih jika kita mau di sini descriptionnya, nanti kita kembali supaya kita description aja, supaya orang lain yang ingin mengkonfigurasi kembali atau terjadi error supaya tahu ini tuh untuk intervilan yang mana gitu. Jika banyak nanti VLAN-nya kan bingung jika kita tidak melakukan catatan kayak gitu. Setelah kita terurut aja dulu, kita masukkan detailnya itu pengerjaannya. Support mode mode terang. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita belum kita buatin untuk input SSH-nya sama password privilege-nya, yaitu kita buat sekarang ya, enable secretnya itu ini. Selanjutnya IP domain sayur.com. Selanjutnya setelah itu kita mohon maaf saya agak lupa apa ya bahasanya, konfigurasinya itu tidak saya ingat semua, jadi butuh referensi kayak gitu. Oke, saya coba tulisan ini. Oke, selanjutnya kita setting SSH-nya. Oke, bikin lokal sama transport input SSH. Oke, seharusnya sudah semua ya. Kita lihat ini sudah, benar, sudah semua. Kita simpan konfigurasinya. Untuk yang di multi suite yang di Mataram telah selesai. Oke, telah selesai. Yang saya ucapkan tadi, kita akan selanjutnya itu tadi kita lupa untuk mendeskripsikan. Kita kembali. Berapa satu sama 1.2. Nah, tadi ini kan kita lupa description aja. Kita description namanya itu marketing. Marketing. Nah, sudah. Selanjutnya yang 3. Sudah. Selanjutnya kita coba cek di Soran. Nah, ini akan ada deskripsi terang marketingnya itu.
Itu deskripsi tadi catatannya gitu, supaya kita tahu. Udah selesai ya. Untuk konfigurasi di wilayah Mataram telah selesai. Selanjutnya kita tes yang untuk klien di marketing. Apakah dapat IP DHCP? Nah, sudah dapat. Nah, dengan sesuai yang tadi itu kenapa dari 18 yang 17-nya itu tadi IP DHCP routernya kayak gitu ya. Ini telah sesuai, sudah semua. Selanjutnya oke, sudah. Oke, sudah tepat. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita coba sedikit pingnya, pengiriman. File coba lagi, successful, sudah. Selanjutnya kita akan membuat routing protokolnya supaya antar wilayah Mataram, Lombok Tengah, Bautim ini dapat terhubung. Yang tadi itu ya, yang di sini saya mengingatkan kembali gitu kan. Komunikasi antar kantor pusat dan cabang menggunakan routing protokol EGRP dengan autonomous sistemnya 33. Itu kita akan buat supaya begini, supaya kita tidak kembali lagi nanti ke router Mataram, jadinya biar satu-satu selesai gitu maksudnya. EGRP 33 kita masuk ke networknya 192.168.33.0. oke, sudah. Kita coba show IP protokol. Mohon maaf ya, salah pengetikan. Oke, sudah kita buat. Kita simpan. Oke, sudah. Selanjutnya kita pindah ke loteng. Putar loteng. Oke, sini. Tidak kelihatan sini. Kita masukkan hostname, router Lombok Tengah. Selanjutnya masukkan IP address. IP addressnya 92.8.33.255 masuk down. Nah, di sini kan ada dua PC yang bakal menggunakan DHCP atau alamat klien. Jadi nanti kita juga membuat di sini DHCP, aktifkan DHCP poolnya. Untuk yang printer ini kan menggunakan IP static, jadi nanti
ada 3 jadinya, 3 IP yang tidak boleh terpakai oleh klien kayak gitu, supaya tidak menjadi terjadi kesalahan dalam jaringan itu. Oke, selanjutnya masukkan IP. Kita lanjutkan aja deh IP-nya dulu ya, baru kita buat IP DHCP nih, supaya terurut pengerjaan kita. Sama-sama memasukkan IP dulu, serial 0/1/0. Kita geser IP-nya. Sekarang kita di sini, sini loteng. Jadi kan ini VLAN-nya udah selesai. Sekarang kita di loteng, IP serial 1.0.50/30. Ada yang salah. Sebentar, lihat di mana kesalahannya. Oh, kita tidak exit, kita masih berada di sini kesalahannya. Mohon maaf ya, kita masih berada pada gig 0/0/0. Sekarang kita yang di serial, baru kita IP address. Kita masukkan IP-nya 50. Oke, masuk kita. Oke, selanjutnya serial 2 ya, 2. Oke, address 92 titik 53 52. Ada yang salah, kita lihat salah input makernya. Oke, kesalahan di sini. Sudah masuk. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kan kita buat IP DHCP poolnya. Kita lihat kita buat DHCP poolnya, baru kita konfigurasi untuk password dan lain-lainnya seperti biasa. DHCP network 33. Lihat networknya berapa, 32/9/248. Oke, sudah. Selanjutnya kita masukkan DNS-nya aja. DNS router, DNS siapa? Default router. Default routernya alamat router 33 DNS server 3.6. Oke, sudah. Selanjutnya
IP DHCP yang tidak boleh didapatkan oleh klien. Ada 3, yaitu pertama IP dari routernya, kedua IP yang digunakan nanti oleh multi-layer switch, sama IP yang akan digunakan oleh printer ke-8. Oke, sudah semua. Nah, selanjutnya kita membuat password. Nah, oke, terus IP domain. Domainnya dari sayur.com. Oke, terus itu pinnya RSA General Keys Modulus 1024. Oke, telah terbuat. Terus username ini, passwordnya sayur, terus lain PT-nya untuk mengatur SSH, login lokal, transport input SSH. Oke, sudah semua. Selanjutnya kita tinggal simpan. Oke, sudah. Oh, lupa. Sekalian ini kita langsung routernya, routing protokol maksudnya. Router EJRP 33 network. Oke, sudah. Sip. Oke, selanjutnya kita exit. Kita coba lihat. Salah. Oke, sudah. IP distance-nya yang 49. Ya, benar. Sudah kita simpan ini. Oke, sudah. Selanjutnya yang di VLAN. Enable config. Selanjutnya VLAN address 19.33.4.248. Oke, masuk dong. Sudah. Exit dulu. IP default gateway 92.63.33. Sudah. Nah, selanjutnya udah masukin IP, kita setting langsung. Secret beli, terus itu IP domain,
Oke, sudah. Selanjutnya crypto key RSA key RSA tak berarti generate RSA generate lagi modulus 1024. Oke, sudah. Please define hostname other than suite. Define hostname. Oh ya, hostname-nya berarti belum kita buat. Hostname sw petang. Oke, kita coba lagi. Sudah terbuat, masih latang. Oke, selanjutnya kita buat username. Passwordnya saya, kita ngatur SSH-nya di nomor start, login lokal, transport, input SSH. Oke, sudah. Exit. Sudah. Kita simpan konfigurasi kita. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang kelewat. Kita coba cek lagi ya. Hostname, VLAN. Oke, sudah. Kita simpan. Oke, sudah. Selanjutnya kita coba dulu DHCP-nya ya. Oke, dapat 248 benar, 336. Oke, nah. Printernya sekarang kita setting printer. Nah, untuk default gateway-nya menggunakan IP router 33. DNS-nya, IP address-nya berapa tadi? 38. Oke, 248. Sudah. Wih, 3. Astaga, kan ini kliennya, maaf ya, cek. Oke, sudah dapat. Oke, sekarang loteng telah selesai. Kita coba pingin, kita coba kirim paketnya. Sukses. Sekarang kita coba kirim paket antar jaringan LAN sama Mataram dulu. Sukses. Sekarang jaringan LAN loteng ke server administrator. Sukses. Ya, oke. Bisa dikatakan router wilayah Mataram sama wilayah loteng sekarang telah terhubung. Selanjutnya kita pindah ke Lotim yang terakhir ya. Baik, selanjutnya kita ke wilayah Mataram, router Lotim. Oke. Hostname, pertama-tama hostname. Router Lotim. Seharusnya udah semua ya tadi. Kita lihat jaringannya. Oke, no plus no. The address
IP-nya karena jaringannya 40 berarti 41 9248 3341 255 salah kesini 254. Oke, sudah. Sekarang serialnya kita perlu tabel supaya kita tidak bolak-balik lihat pot berapa dia gitu. Oke, sekarang ini serialnya 1.1. Benar ke 1.1? Ya benar. Kembali. Oke. Kita cek supaya kita tidak salah. Oke, address 92 mana dia? Loading. Oke, 54 sama 57 54 55 2 masuk dan oke, selanjutnya yang 2. Oke, 2 benar. Di addressnya 57. Oke, sudah exit. Oke, selanjutnya sama seperti yang sebelumnya kan, yang di jaringan LAN ini ada 2 komputer menggunakan IP DHCP dan 1 printer yang menggunakan IP statik. Jadi yang pertama-tama kita akan setting itu, kita buat IP DHCP full. Loading. Oke, sudah network 192.68.33.40 55 248. Oke, sudah. Default router 3.41 DNS kita pasti coba pesan saya. Oh ya benar, saya simpan tadi, kita copy. Oke, selanjutnya exit, kita buat IP DHCP namun tidak bakal dibagikan untuk klien. Ada 3 seperti biasa, ada 3 yaitu IP default routernya, IP dari multilayer switch 42 sama IP untuk printer 46. Oke, sudah. Nah, selanjutnya keluar. Kita masuk lagi. Kita enable, langsung kita buat privilege-nya IP domain. Name. Oke. Setelah itu crypto, genre, LSA, genre, modulus 124. Oke, sudah. Username, password. Oke. Oke, selanjutnya login lokal. Selanjutnya transport SSH. Oke. Jangan ini, kita exit karena kita mau langsung routing. Router
Routernya topinya astaga. Oke, sudah. Kita end. Ada. Oh, sudah end ya. Selanjutnya kita lihat settingan kita yang kita buat tadi itu ya. Mungkin tadi beberapa sedikit agak lupa tadi untuk ngecek dulu. Ini sudah semua. Oke, sudah domain, IP address, setiap router udah, setiap port maksudnya tadi, EGRP nya juga sudah. Oke, ini saya sudah copy run start. Oke, sudah selesai di router. Sekarang kita pindah ke multi-layer switch. Langsung hostname nya supaya tidak salah kembali. Oke, kita masukkan IP address. IP address 42 sih seharusnya tadi ya, 42 248 masuk dong. Oke, sudah, kita exit, masukkan IP default gateway. Oke, selanjutnya langsung kita selesaikan. Kita buat password privilege. Oke, IP domain. Bali sayur.com. Oke, genre RSA, Android lagi, modulus 1024. Oke, sudah. Selanjutnya username. Allahu Akbar. Sering beli, password sayur. Selanjutnya LNVTY. Oke, selanjutnya input SSH-nya, transportnya SSH. Oke, sudah, kita simpan. Terus copy run start. Oke, telah selesai. Oh ya, sini dulu, coba cek dulu. Oke, sudah dapat. Kita pindah ke pool. Oke, sudah. Sekarang terakhir printer. Kita printer. Ini tuh 41 DNS 46 248. Oke, selanjutnya kita coba ngirim paket. Oke, bisa. Seharusnya sekarang semua jaringan telah terhubung. Tadi udah kita aktifkan routingnya. Oh ya, sudah. Oke, sekarang
konfigurasi awalnya telah selesai. Selanjutnya itu kita konfigurasi untuk SDN-nya, Software Defined Network, menggunakan network controller yang tadi. Oke, sekarang kita ke PC administrator. Kita buka web browser. Di sini kita ada dua cara ya, menggunakan langsung IP address ataupun menggunakan alamat DNS-nya. Controller. Desire.com. Seharusnya udah sesuai tadi. Desire.com. Kita tunggu aja. Udah sedikit lama. Sudah. Oke. Hilang nih. Mohon maaf ya, emang device-nya device lama, agak lama jadi prosesnya. Kita pertama-tama tuh kita disuruh membuat username kita sama password. Kita masuk beli sayur. Oke, kita login. Oke, kita masuk ke network controllernya sekarang ya. Kenapa masih 0? Karena kan kita belum masukin semua device-nya yang akan kita konfigurasi secara secara sekali kita konfigurasi semua konfigurasinya bahasanya network controller ini fungsinya kan jika kita men-setting di network controller, nanti semua settingan kita di perangkat device yang multi switch, layer switch, router itu akan otomatis juga konfigurasi yang kita buat di controller itu akan diterapkan oleh mereka gitu. Jadinya di satu tempat kita melakukan konfigurasi, semuanya akan ikut terganti konfigurasi ke konfigurasi baru yang telah kita buat tadi tuh. Kayak gitu sih yang konsep yang saya dapatkan. Oke, selanjutnya kita masukkan license-nya, jadi Crediteoli. Ini tuh merupakan kayak tiketnya sih menurut saya, kayak license-nya. Oke, apa kita beli sayur, description-nya. Oke, kayak administratornya gitu, adminnya. Discovery-nya kita coba tambahin satu aja yang di router Mataram. Address-nya itu 192.168.1. Masukkan ini. Selanjutnya kita tunggu prosesnya sampai selesai. Mungkin saya akan pause dulu ya, karena device-nya agak lama, jadinya nanti lama waktu menunggunya. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kan
kita sudah ngecek di sini tadi kan. Oke, prosesnya sudah selesai. Selanjutnya di network device kita cek apakah semua device yang kita masukkan itu telah kita setting tadi itu baca di sini. 3 router, 4 switch. Nah, sudah terbaca. Nah, tadi di router loteng tadi ada sedikit masalah. Nah, masalahnya itu di sini. Nah, yang saya setting itu adalah serial 0/2/0 yang seharusnya itu serial yang tepatnya itu 0/1/1. Mungkin itu salah. Jadi saya sekarang kita masukkannya, kita ubah aja ke setting tadi itu. Nah, itu aja sih yang tepat salahnya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat host dan routernya itu health-nya, network health-nya. Tunggu sesaat. Down. Device-nya down. Oke, ini downnya kenapa? Kita coba cek. Loading down. Sekali lagi ya, mohon maaf ya karena device-nya kurang mendukung. Oke, 96, 100 health-nya 100 semua. Persentase health-nya. Range. Oke, udah 100 semua. Ini network isunya yang tadi ada, karena kan ada masalah tadi kan kita langsung matikan portnya itu, jadinya kebaca deh connectivity-nya. Oke, selanjutnya nah, di menu hostnya nih kita lihat berapa banyak host yang ada di perangkat. Ini kan ada administrator, ada printer, tadi perangkat-perangkatnya terhubung kemana gitu kelihatan ya. Host device, connected network device, portnya, kebaca semua dan topologinya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini lah topologinya kan. Terus path threads-nya. Ini supaya nanti kita lihat misalnya kita mengirim paket gitu kan, dia melewati destinasinya mana saja gitu. Itu fungsinya path threads. Selanjutnya itu menu ini dashboard udah. Polisinya ini untuk kita setting-settingnya gitu. Nah, di network setting ini ada QoS, quality of service.
network setting. Nah, tadi itu kan fungsi network controller ini, jika ada sesuatu yang kita ubah gitu kan, nanti konfigurasinya semua ke push gitu config-nya gitu. Mungkin kita coba nampakin NTP servernya ya. NTP servernya itu IP-nya 168.33.6. Kita hapus, kita save dulu. Oke, jika sudah kita hapus, nah, konfigurasi. Kalau kita langsung sekalian sama syslog-nya, IP. Oke, kebaca. Oke, itu aja dah. Kita coba di NTP sama syslog-nya. Kita coba push. Kita oke. Nanti ada notifikasi di sini. Setelah kita push. Nah, save. Sukses. Oke, kita coba cek ya di salah satu router terletang aja. Oke, kita coba di SORAN. Kita cek yang tadi itu yang kita masukkan itu, yaitu IP dari syslog sama IP NTP. Nih, logging ini itu yang syslog sudah masuk. Nah, NTP server sudah berhasilnya. Itu yang tadi saya bilang, kita setting di network controllernya, maka nanti di semua device yang terhubung itu nanti config-nya itu masuk ke sana gitu, terkonfigurasinya gitu. Jadinya kita tidak perlu buka satu-satu untuk memasukkan konfigurasi tersebut. Baik, selanjutnya itu kita mencoba API-nya. Network controller API. Tadi sesuai sama desain rancangan yang telah saya buat sebelumnya di awal itu kan fokusnya tuh ke host issue sama host help, nanti dikirim ke Telegram. Nah, jadi pertama tuh kita tiket API-nya dulu. Kita membuat tiket. Nah, di sini kan udah diberitahukan gitu kan parameternya apa yang diperlukan kayak gitu, ada password, username gitu untuk mendapatkan tiketnya. Tiketnya ini supaya kita bisa mengambil data dari network controller tersebut. Itu fungsinya tiketnya. Programming administrator, kita akan melakukan program network programmability menggunakan bahasa Python. Kita new. Oke, template-nya Python, kita create. Oke. Baik, selanjutnya untuk program network programmability-nya menggunakan Python kan. Nah, sebelumnya
saya telah membuat terlebih dahulu kaitannya, codingannya, jadi tinggal kopas saja. Nah, tetapi saya akan menjelaskannya ya. Untuk yang import request ini, yang form import ini nanti sama rel HTTP ini fungsinya untuk mengirim nanti ya. Saat ini dibiarin aja deh. Oke, base URL ini yaitu alamat dari controllernya tadi itu, API, untuk mengaktifkan API-nya kan. Nah, usernya itu beli passwordnya sayur, sesuai sama usernya yang kita buat di controller tadi. Nah, karena kan kita nanti ngirim pakai Telegram, jadi butuh bot token sama chat ID. Nanti kita buat sama-sama. Nah, selanjutnya itu ini get ticket. Ini yang paling penting, ini yang pertama kali kita buat terlebih dahulu. Get tiketnya. Jika kita tidak memiliki tiket yang tadi itu, tidak akan memiliki akses untuk ke network controllernya. Nah, terus di sini kita membutuhkan get network health. Kenapa kita butuhkan itu? Karena kan di sini tuh sistemnya tuh kita ngelihat dulu persentase health-nya. Nanti jika dia 100% maka kan tidak ada terjadi trouble atau masalah di jaringannya. Jika dia kurang dari 100% maka bisa dipastikan bahwa itu kan ada masalahnya. Nah, karena konsep kita kan hostnya yang kita host isunya gitu. Jadinya di sini kita get hostnya. Nah, untuk teman-teman mungkin ya nanti yang nggak tahu gimana sih dapat semua kodenya gitu kan, bisa di sini di dalam API-nya gitu. Ada dia diterangkan. Oke. Nah, tadi kan untuk yang get ticket itu apa yang perlu? Nah, di sini HTTP-nya sama API versi 1 terus slash ticket. Nah, di sini kan di sini aja dah kita. Ini kan API ininya slash tiketnya. Tiketnya kita kan masukkan passwordnya baru get ticket. Nah, ini URL terus post base get ticket untuk mendapatkan tiketnya. Tapi yang kita perlukan itu kan, nah ini kan ya, HTTP. Parameter yang kita perlukan itu username sama passwordnya. Makanya itulah caranya gitu kan, cara dapat apa bahasanya URL-nya kayak gitu. Jadi untuk yang get host tadi itu ya, karena kan yang network health-nya udah dijelaskan di dalam kelas. Nah, ini yang get. Mungkin ya kita ulang aja sama-sama nggak apa-apa. Network health-nya, nah di sini ada network health. Nah, untuk mendapatkan network health kita hanya perlu ini tiket, autentifikasinya kan auto token, terus tiketnya, PIK-nya, terus HTTP, IP dari network controller, terus portnya, terus API, terus v1 assurance/health. Nah, kita lihat sekarang di network health-nya. Nah, bagian sini. Di sini kan yang perlu itu kan URL-nya tadi udah yang di atas nih URL-nya. Nah, udah kan? Terus assurance/health. Nah, itu cara mendapatkannya. Nah, responnya itu kan nanti disimpan di variable health. Nah, variable health-nya ini yang nilai dari network variable health-nya ini kan nanti total presentasinya itu, nah itu yang kita ambil nilainya 100%. Nah, kayak gitu disimpan di sini network health. Nilai dari network health-nya ini itu dia nanti yang akan tampil yang di sini network health berapa gitu. Kalau dia kurang dari 100 baru nanti akan tampil host isunya kayak gitu. Oke, selanjutnya yang perlu paling penting get host, karena kan itu yang menu utama kita. Nah, dalam get host ini ada beberapa parameter
Nah, ada limit, offset, sort by, order, hostname, hostmake, kayak gitunya. Nah, ini untuk kita mendapatkan semua aksesnya gitu, semua dari parameternya ini. Jadi kita pakai semua parameter yang ada di sini, tapi nanti untuk menampilkannya itu tidak semuanya kita tampilin, yang kita perlukan aja, ya yang kita inginkan saja, kayak misalnya di programming gini kan. Nah, di kode ini belum saya ubah. Oke, yang kita perlukan itu pertama ininya kan, URL-nya tadi tuh kita manggil semuanya get hostnya. Terus nanti jika dia value tidak sukses gitu atau terjadi kegagalan ping statusnya, itu yang akan ditampilkan. Nah, yang di sini yang kita tampilkan itu host tipenya, tipe dari hostnya. Misalnya PC, perangkatnya apa, terus hostname-nya. Terus di sini ada IP. Nah, di sini saya belum tambahkannya, di sini nanti kita tambahkan sama-sama. Oke. Oke. Yang kita perlukan itu yang sesuai tadi itu, yang kita ada host tipenya, udah kan perangkatnya. Sekarang IP-nya yang tak ada, IP address-nya. Oh, maaf, address-nya. Oke, setelah itu IP address ini ada connected interface. Nah, connected interface ini portnya dia tuh connect pakai port apa gitu kan, misalnya slash berapa gitu, gig atau serial gitu, giga ethernet maksudnya gig portnya. Terus ada waktunya, last update-nya, sama ping statusnya yang tadi itu yang value atau gagal. Dari mana dapat ini semua gitu kan, dari mana tahu kalau host tipe ini perangkatnya kayak gitu, ada di sini di desktop. Kita buka kembali di assurance. Kita ke host, kita ke salah satunya ya, salah satu bebas yang mana aja. Nah, di sini kan ada connected network interface, itu giga ethernetnya, nah portnya kayak gitu. Di sini kita lihat dulu detailnya. Nah, tadi itu kan yang menjadi parameternya itu ping statusnya, apa dia sukses, apa dia value. Kalau value itu kan terjadi kegagalan atau itu network host isunya gitu. Kalau dia sukses enggak bakal ditampilin, hanya yang gagal aja yang kita tampilin ke Telegram nantinya. Oke, kita coba runningnya. Nah, ini di sini yang if mainnya ini tiket ini yang tadi saya coba untuk mendapatkan pengujian apakah dapat tiket atau enggak kayak gitu. Ini masih belum kekirim ke Telegram ya, kita mesti coba dulu. Kita coba running. Error len 40. Output serial numbernya. Oke, kita cek dulu. Plus ini sini plus device plus. Oke, di sini ya karena ini kan device IP connected. Kita coba cek
Sini benar, ini benar. Habis device dia langsung nambahin tambah. Oke, sebentar. Ini kan fungsi. Oke, kita lihat kembali. Ini fungsi. Jika kita masukkan string baru, di sini dia seharusnya ada tanda tambah karena kita udah menggunakan string di sini. Oke, seharusnya udah oke. Ini fungsi, seharusnya sudah oke. Kita coba clear. Saya mau buka get tiketnya biar kita sama-sama lihat dia dapat tiket atau enggak, pengujian tiketnya. Oke, kita running. Berpengaruh atau enggak? Enggak berpengaruh sih untuk nampilannya. Buat outputnya itu enggak berpengaruh. Tak apa-apa, kita sama-sama lihat aja. Error di line 51 else if doesn't work. Oke, kita lihat apa lagi errornya. Else, oke. Mungkin spasinya biasa kalau kita copy paste itu kita harus benar-benar perhatiin spasinya, tabnya, karena Python itu sangat-sangat sensitif. Program Python itu sangat sensitif maksudnya. Oke. Spasi, masalahnya ada di spasi. Oke, kita save, kita clear. Oke, kita coba run lagi. Kita dapat tiketnya. Kita lihat pengecekan network health-nya sekarang. Oke, karena di jaringan kita tidak ada masalah, makanya dia menampilkan persentase 100%. Karena kan tidak ada masalah. Tapi jika kita membuatkan satu masalah gitu kan, contoh saja, kita passwordnya itu dari conft, kita coba matikan VLAN ini, portnya get 0/0/1. Kalau kita matikan semua, coba karena kan dia pakai salah satu, kita matikannya. Kita exit dulu. Kita coba matikan yang titik 2 nya. Sebentar, masuk IP atas, tapi nanti settingnya ulang.
Oh iya, kita shutdown aja. Bentar. Kalau kita shutdown, mohon maaf, nggak jadi dah. Kita coba yang potong aja. Selanjutnya kita coba untuk menambahkan errornya, karena dia 100% karena kan tidak ada masalah. Coba kita buat masalahnya sekarang. Oke, kita telah mematikan pot gig 0/0 ini ya. Oke, selanjutnya kita hanya perlu menunggu beberapa saat. Kita perlu melihat usernya apakah sudah mati. MSW loteng down. Oke, seharusnya ini yang terbaru ya, seharusnya. Kita cobain aja, langsung kita cobain dulu. Kita coba running. Baik, kita coba ya. Tadi kan setelah kita membuat error di wilayah router loteng, kita coba tes. Oke, kita tunggu ya beberapa saat. Sudah mendapatkan service tiketnya. Kita tunggu sejenak ya, soalnya mohon maaf device lama. Oke, berhasil. Kita lihat hasilnya sama-sama. Peringatan terjadi gangguan pada host berikut. Nah, ini kan perangkatnya PC printer PC, namanya apa, terus IP addressnya, terus portnya,
waktunya ping status. Oke, itu yang akan kita tampilkan ke Telegram. Selanjutnya kita buat konfigurasi untuk ngirim ke Telegramnya. Mungkin untuk pembuatan botnya sama pengujiannya nanti saya pakai handphone aja, karena melihat kemampuan laptop saya sepertinya tidak kuat gitu. Jadinya nanti mungkin botnya nanti saya rekam melalui HP, sama pengujiannya nanti melalui HP ya, untuk hasilnya gitu. Soalnya kendala device. Untuk mengirim ke bot Telegram, jadinya tadi kan ini yang paling penting itu ini. Terus nanti ada bot tokennya. Nah, di sini dah. Ini untuk fungsi pengirimannya secara HTTP, sama untuk menampilkan supaya nanti kan kalau ada underscore itu di Telegram itu nggak bisa kebaca. Jadinya kita ganti menggunakan strip. Oke, di sini kita spasi, kita enter sekali, terus kita pindahin tadi source program, source code ini tadi. Nah, untuk yang di sini kita sangat perhatikan tadi yang tadi saya ingatkan tuh, setiap kita copy paste kode itu kita harus memperhatikan betul-betul spasinya, karena kode program Python yang sensitif itu. Oke. Selanjutnya di sini untuk mengirim, nah sini kode Telegram aja sih. Yang ini tidak perlu, ini untuk Webex. Kita Telegram, ini yang kita perlukan. Kita perbaiki sedikit.
karena dia agak lama bukan saya cut nanti ya videonya biar nggak terlalu lama. Baik, selanjutnya itu kita sama-sama buat bot telegramnya menggunakan official dari Botfather. Oke, kita coba buat bot baru ya. Ini bot. Oke, kita coba nih bot. Oke, terus nama botnya itu ABC Tugas akhir 2022 bot. Oke, apakah ada? Tak ada. Kita tambahin ABC tugas akhir 2022 underscore bot. Oke, botnya sudah jadi. Sini kita tinggal sebentar. Ini dia kodenya. Use token. Oke, udah bisa ke copy ya. Kita masukkan tokennya ke sini. Administrator. Oke. Sudah tokennya, sekarang tinggal buat chat ID-nya. Nah, udah, sekarang kita coba panggil dulu. Kita coba tes botnya dulu ya. Kita pakai star. Oke. Gak apa-apa, kita ini coba ngetes botnya. Sekarang kita buat grup. Oke, kita masukkan botnya ABJ. Nah, ini. Terus kita masukkan satu lagi Telegram raw datanya. Nah, ini fungsinya nanti supaya kita dapat chat ID-nya. Oke, pertama itu kita namain dulu ABC tugas akhir 2022. Oke, sudah masuk. Nah, ini kan ID grup itu ini, terus ID kita itu ini, terus you can delete. Oke, kita cobain aja, masin iseng-iseng aja. Nanti kalau ada sih keterangannya seharusnya. Ini udah dapat kan ini ID-nya. Mana deh ini administratornya, chat ID. Oke, karena semua sudah memenuhi, waktunya kita pengujian. Tadi kan setelah kita uji bisa dia tanpa kita kirim ke Telegram. Sekarang kita pengujian untuk mengirim ke Telegramnya. Kita coba running sama-sama. Kita tunggu beberapa saat. Error di 45. Kita lihat errornya di 45 status. Oke.
Ya, baik, kita lanjutkan ya. Tadi itu errornya itu di sini. Masih isunya sama tadi udah saya coba copy paste lagi, ubah lagi. Nah, alhamdulillah berhasil. Sekarang sudah berhasil. Kita coba kirim lagi ya. Ini kan kita lihat di sini NC323 ini yang terbaru gitu kan. Ini yang gagal, sukses terkirim. Kita lihat Telegram. Nah, ini yang terbaru mana? Nah, ini yang terbaru. Posisinya terkirim. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Jika teman-teman rekan-rekan semua ingin belajar bersama, nanti saya di link deskripsi nanti source code-nya ini nanti saya akan tambahkan, mungkin teman-teman ingin mencoba gitu kan. Kalau ada masalah atau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa komen. Insya Allah nanti saya akan rutin melihat dari YouTube. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari.